Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sudah berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 ini. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian pasti pernah mengetahui gambar-gambar seperti ini. Lihat gambar yang ada di layar ini. Oke, nah seperti ini. Perhatikan, kira-kira gambar apakah itu? Ada gambar mobil, kemudian ada judulnya Toyota termurah, OTP, atau gambar seperti ini. Wow, gambarnya menarik sekali ya. Jadi ingin makan. Kemudian ada gambar seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Iya, betul. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang iklan, yaitu pengertian iklan itu seperti apa, tujuan iklan itu apa, unsur iklan itu apa, dan bahasa yang digunakan di dalam iklan itu seperti apa. Nah, ini termasuk di semester 1 tema 3 kelas 5. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut, mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Setelah pembelajaran kali ini, maka yang diharapkan apa? Yang diharapkan dari kalian? Nah, kalian diharapkan bisa ini ya, siswa dapat mengetahui apa pengertian dari iklan itu. Kalau ditanya apa pengertian iklan, bisa menjawab. Apa tujuan iklan, bisa menjawab. Kemudian unsur-unsur iklan itu apa saja, bisa menjawab. Dan bahasa dalam iklan itu seperti apa, itu juga bisa menjawab. Jadi 4 hal ini yang kalian akan bisa setelah menyaksikan video ini. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, pengertian iklan. Apa sih iklan itu? Nah, ini pengertian dari iklan. Oke, saya bilang dulu. Oke, pengertian dari iklan. Iklan adalah suatu pesan atau berita, ya, pesan atau berita tentang barang atau jasa, bisa barang, bisa jasa, ya, produk yang dibuat oleh produser atau pemerakarsa, yang dibuat oleh seorang, yang disampaikan lewat media, bisa media cetak, media audio, media elektronik, ya, yang ditujukan kepada masyarakat, ya, media cetak atau elektronik, ya, yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi suatu pesan atau berita tentang barang atau jasa, produk yang dibuat oleh produser atau pemerakarsa, disampaikan lewat media, bisa media cetak atau media elektronik yang ditujukan kepada masyarakat, Atau pengertian iklan yang lain adalah berita atau pesan untuk mendorong khalayak ramai. Berita atau pesan untuk mendorong khalayak ramai, masyarakat, orang banyak. Mendorong untuk apa? Agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Bahkan ada yang mengatakan berita atau pesan untuk membujuk atau mendorong, membujuk atau mendorong. Ada yang mengatakan seperti itu, agar orang ramai itu tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Baik, ini pengertian dari iklan anak, jadi tahu ya. Jadi ulang lagi, ini pengertian iklan. Bisa dicatat juga. Kalau ada yang kurang
jelas sudah ditanyakan. Nah, selanjutnya tujuan iklan dibuat itu apa? Nah, tujuan iklan dibuat itu yaitu untuk memberitahu masyarakat. Memberitahu apa? Memberitahu produk atau jasanya. Diberitahu. Kalau tidak diberitahu maka kita tidak punya, masyarakat tidak tahu, maksudnya tidak tahu apa yang kita punya, produk atau jasa yang kita punya. Jadi tujuannya yang pertama memberitahu masyarakat. Tujuannya kedua mengajak masyarakat, kalau sudah tahu, supaya membeli produk tersebut, membeli atau menggunakan produk tersebut. Karena iklan itu nggak harus produk ya, bisa jasa juga. Jadi jasa iklan itu jasa. Kalau produk banyak, produk itu barang, sepeda, kue, deterjen, itu namanya produk. Dan kalau jasa itu seperti apa ya, jasa tukang potong, kemudian Gojek, gitu ya, Grab, itu jasa. Jadi yang kedua mengajak masyarakat supaya membeli produk tersebut. Nah, sekarang fungsi iklan apa? Untuk mempromosikan sesuatu. Baik, perhatikan ini. Oke, tempat iklan. Wah, ini muncul dua. Tempat iklan itu di mana? Di media cetak. Tempat iklannya ada di media cetak. Contohnya koran, majalah, tabloid. Kalau di media elektronik dua, bisa di radio, bisa di televisi, bisa di internet. Jadi tempat iklan itu ada dua. Yang pertama adalah di media cetak, yang kedua adalah di media elektronik. Kalau media cetak bisa koran, majalah, tabloid atau yang lainnya. Kalau media elektronik bisa radio, televisi, internet. Oke, kita lanjut. Unsur iklan sekarang anak-anak. Unsur iklan itu ada judulnya. Iklan itu harus ada judulnya atau headline-nya. Yang kedua harus ada subjudulnya. Subjudulnya. Kemudian yang ketiga, isi iklannya apa? Ada judulnya tapi nggak ada isinya. Orang kan bingung. Yang keempat, ini yang menarik adalah yang keempat ini visual yang menarik. Apa visual itu? Visual itu gambar. Ada gambar yang menarik. Nah, biasanya dengan gambar yang menarik kita akan terpukau terhadap barang itu, akhirnya tertarik untuk beli. Jadi visualnya, gambarnya yang menarik, biasanya warna-warni. Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Biasanya iklan tertentu itu harus ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini untuk apa? Untuk orang yang ingin membeli atau menggunakan jasanya bisa menghubungi nama atau alamat yang tertera di dalam iklan tersebut. Jadi secara ringkas ya, iklan itu, unsur iklan itu ada 5. Ya, ada 5. Gitu ya. Nah, sekarang biar lebih paham lagi, perhatikan gambar iklan ini. Sebentar. Nah, gambar iklan. Nah, perhatikan. Ada gambar orang, ada gambar kue, ada yang tulisannya lebih besar, amplang, makcik, khas Ketapang. Kira-kira dari unsur iklan ini mana yang dimaksud dengan headline atau judulnya? Judul dari iklan ini yang mana? Judulnya, ada yang tahu? Iya, betul, judulnya adalah ini amplang makcik. Ini judulnya amplang makcik. Biasanya judulnya tulisannya lebih besar. Kemudian subjudul itu adalah anak judul ya, judul biasanya di bawah judul. Mana kira-kira? Ya betul, ini adalah subjudulnya khas Ketapang. Isi iklan harus ada isinya. Mana isinya? Nah, isinya ini. Ini adalah isinya. Pas sudah diiklankan, informasi ini isi iklan. Ada 3 keunggulan. Nah, ini rasa-rasanya, komposisinya bisa jadi ikan tenggiri, tepung tapioka, tersedia rasa-rasa ini. Ini termasuk isi iklan. Nah, pas ini juga isi iklan juga sama.
Kemudian yang keempat, visual yang menarik. Jelas iklan ini banyak visual yang menarik ya. Ini contohnya ada gambar dulunya. Jadi orang yang melihat bisa tertarik untuk beli karena melihat visual ini yang menarik. Ada gambar orangnya mati ini ya. Kemudian yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi di kantor pusatnya. Nah, nanti bisa menghubungi ini jika ingin membeli amplang makcik khas Ketapang. Baik, silahkan diperhatikan contoh yang kedua. Perhatikan iklan berikut ini. Nah, kira-kira mana headline-nya, mana judul iklannya? Sudah jelas ya. Judul iklan, headline-nya biasanya paling besar. Tia Rizky itu judul iklannya. Subjudulnya yang mana? Subjudulnya ya, enak, gurih, dan renyah. Isi iklannya mana? Nah, ini isi iklan. Dia kacang hijau, dia coklat, dia gula aren, dia tausan. Visual unsur iklan yang keempat adalah visual yang menarik. Visual yang menarik. Mana visual yang menarik? Gambar yang menarik. Nah, ini ada teko, kemudian ada teh, ada kue, ianya, sehingga menarik. Kita melihat ini, bisa membayangkan itu lezatnya, sehingga tertarik untuk beli. Dan yang kelima, unsur iklan yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubunginya mana? Nah, ini menerima pesanan, telepon. Ini tidak ada namanya, tapi ada teleponnya. Bisa dihubungi. Itu ya anak, unsur iklan ada 5. Harus tahu mana judul iklannya, mana subjudulnya, mana isi iklannya, mana visual yang menariknya, dan mana nama dan alamat yang dapat dihubungi. Oke, lanjut. Oke, bahasa dalam iklan. Jadi di dalam iklan itu juga ada bahasanya, anak, dan bahasanya itu juga diatur dalam bahasa iklan, dalam iklan itu. Nah, yang pertama harus komunikatif bahasanya. Komunikatif itu orang yang membaca paham apa maksudnya. Dan informatif, jadi bersifat memberi informasi bahwa di sini ada produk atau jasa. Kemudian singkat dan padat bahasanya. Kalimatnya singkat dan padat. Ini bahasa tidak termasuk kalimatnya ya, singkat dan padat. Mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Mudah dimengerti dan diingat. Biasanya ada slogan Indomie seleraku, apa namanya, apapun masalahnya, minumnya teh, botol, sosro, Pak menyebutkan merek. Bapak endorse ya, barangkali jadi endorse. Nah, yang kelima di dalam iklan itu ada namanya kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat yang apa Pak? Kalimat yang menarik perhatian dan bersifat mengajak pembaca untuk membeli produk jasa yang diiklankan. Cara bahasanya persuasif. Contohnya ini, segar nyatanya menyegarkan, atau tulisannya segar nyatanya menyegarkan. Ini kira-kira kalimat persuasifnya ya. Tuh, jadi singkat padat. Oke, gambar yang menarik. Jadi kan ini sekarang. Nah, bahasa dalam iklan singkat padat kan, udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk dapat menghirup udara segar di tempat umum, tempat kerja, di dalam rumah, tempat ibadah. Oke. Alhamdulillah Nana, ini kalian telah dapat mengetahui pengertian iklan. Kita tahu ya, pengertian iklan awal tadi sudah dijelaskan. Agar lebih ingat bisa kalian putar kembali. Tujuan iklan dibuat juga sudah ada. Tujuan dan fungsi tadi, unsur-unsur iklan itu juga ada tadi ya. Bahasa yang dipakai dalam iklan itu juga ada. Oke Nana, gimana? Sudah paham ya? Kalau belum paham,
bisa diputar kembali. Nah, oke, Pak diakhiri ya, diakhiri. Tetap belajar di rumah ya, semangat belajar, jaga kesehatan, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.